Nabi Zakaria tadi yang kita bahas, dia mengasuh Maryam. Ketika Nabi Zakaria jalan mau mengantarkan makanan untuk Maryam di mihrabnya tadi, kaget. Kok sudah ada buah-buahan? Kok sudah ada makanan? Kok sudah ada pakaian, kata Nabi Zakaria. Terus tanya, ya Maryam, anna laki hada? Dari mana ini semua? Saya belum mengatakan kepadamu dan tidak ada yang bisa masuk ke sini kecuali saya. Seperti itu. Qalat hada min indillah. Maryam berkata, ini dari Allah. Saya juga tidak tahu Allah menghadirkan untuk saya. Seperti itu. Masya Allah. Maka mihrab ini itu mungkin diadakan di rumah masing-masing itu. Khusus untuk berdoa, khusus untuk bermunajat. Karena bisa jadi langsung berdoa dengan di situ, tembus langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Kembali lagi ke tadi. Bahwasanya Nabi Zakaria sudah menunggu lama dan mendoakan selalu janin agar tumbuh di dalam rahim istri seperti itu. Jadi sebelum kandungan ada, yang dituntunkan kepada kita adalah untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qadarallahu ma syaa fa'ala, dititipkanlah anak kepada seorang istri. Maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan tuntunan seperti halnya yang dikisahkan pada ibundanya Maryam, bukan ibunda Maryam, tapi ibundanya Maryam, yaitu adalah Hannah, istrinya dari Imran. Imran itu luar biasa, itu. Dia bukan nabi, bukan rasul, akan tetapi namanya ada di dalam Al-Quran bahkan jadi satu surat. Bahkan Allah melebihkan keluarga Imran dari keluarga-keluarga yang lain. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Allah itu memberikan kelebihan kepada 4 sosok. Pertama Adam, kedua Nuh, ketiga adalah keluarganya Nabi Ibrahim karena banyak hikmah di situ, dan keempat adalah keluarganya Imran. Kok bisa? Bukan Rasul, bukan Nabi, tapi Allah memberikan kelebihan yang ada pada keluarga Imran. Kenapa kok bisa? Ternyata, Masya Allah, luar biasa sekali. Ketika Hannah dititipi seorang anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba dia hamil. Apa yang Hannah pertama kali lakukan itu? Kalau ibu dulu ketika mendengar pertama kali kabar kehamilan di ibu, alhamdulillah garis 2. Apa yang ibu lakukan pertama kali? Senang gak? Saya sujud syukur macam ibu. Dari atas baik. Kok ada yang langsung searching baju? Ada yang langsung shopping tentang harga ibu? Begitu kok toko-toko bayi kalau kalian wetan depan isu kalau ada yang seperti itu? Insya Allah. Tapi lihat ibu, ini dicontohkan kepada kita oleh Hannah. Idh qalat imra'atu Imran, ketika Imran, wanitanya Imran atau Hannah tadi berkata, mendapatkan janin, langsung berkata, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Lihat ibu, Masya Allah, luar biasa sekali ibu ini. Hannah langsung berkata, ya Allah, inni nadartu laka ma fi batni, saya serahkan, saya kembalikan apa yang ada di perut saya ini ya Allah untuk beribadah kepadamu. Jadi ketika dapat janin, dapat kandungan, Hannah langsung berkata, ya Allah, ini milikmu, ini bukan milik saya. Maka saya serahkan, saya nadarkan ini untuk bisa beribadah dan menjadi orang yang solih di hadapan. Itu yang pertama kali dilakukan Hannah. Maka tidak heran yang lahir seorang Maryam. Dari Maryam lahir seorang Isa. Masya Allah. Bermula dari perkataan Hannah, inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ibu boleh sampaikan kepada putri-putri ibu nanti yang mungkin akan juga mengalami ini. Boleh sampaikan ke mantu-mantunya juga yang bisa jadi akan mengalami ini. Jika dapat itu langsung berkata bahwasanya ini milik Allah, ini milik Allah, seperti itu. Dan berdoa sesering mungkin ibu berdoa. Di Al-Quran itu dijelaskan. Jadi ketika bayi ada di dalam kandungan, niku kita dianjurkan untuk sering-sering berdoa. Falamma hamalat hamlan khafifan, ketika hamil terasa ringan. Falamma asqalat, kemudian terasa berat. Berdoalah sebanyak mungkin ketika itu. Ibu yang merasakan, saya belum.
Saya tidak akan pernah merasakan. Saya tidak akan pernah merasakan. Tapi ibu pernah merasakan ketika hamil pertamanya ringan, lama-lama menjadi beratnya. Falamma athqalat, kata Al-Quran, ketika sedikit demi sedikit perlahan menjadi berat, berdoalah sebanyak mungkin. Ternyata setelah diteliti dokter itu, umur 120 hari atau 4 bulan, janin itu sudah bisa bergerak. Di Al-Quran 1000 tahun bahkan beribu-ribu tahun yang lalu sudah ada bahwasanya umur kandungan 4 bulan, roh itu ditiupkan, janin bisa merekam itu. Maka ketika ada kandungan berumur 4 bulan, terasa lebih berat, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkan yang baik-baik, ibu berkata yang baik-baik, bapak meladeni ibu dengan baik-baik. Karena apa? Anak semenjak itu sudah bisa merekam apa yang dilakukan ibunya, apa yang diminum ibunya, apa yang dimakan ibunya, itu sudah bisa mengetahui dan merekam. Maka dengan itu berbaik-baik ketika umur kandungan sudah 4 bulan dan melewati masa itu. Masya Allah. Kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ketika Hana menyerahkan tadi, Allah membalas. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka langsung Allah terima, Allah kabulkan. Wa ambataha nabatan hasana. Allah yang merawat dan menumbuhkan Maryam tadi. Bukan Hana, bukan Imran, bukan orang tuanya, tapi Allah langsung yang turun tangan untuk menjaga